Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidak memberikan kehangatan bagi Salsa. Sebaliknya, sinar itu seolah menelanjangi rasa sepi yang kian menyesakkan dadanya. Di usia kehamilan yang menginjak bulan ke-7, setiap gerak janin di rahimnya seharusnya menjadi sumber kebahagiaan bersama. Namun, bagi Salsa, detak jantung kecil itu adalah satu-satunya teman batin di tengah dinginnya sikap Irwan suaminya. Salsa meringis pelan saat mencoba bangkit dari tempat tidur. Pinggangnya terasa seperti ditarik beban berat, sebuah konsekuensi fisik dari nyawa yang sedang ia kandung. Di sudut kamar, Irwan sibuk merapikan dasi di depan cermin besar. Laki-laki itu tampak gagah dengan kemeja slim fit berwarna biru tua. Namun, sorot matanya yang tertangkap pantulan cermin tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk istrinya. "Mas," panggil Salsa lirih. Suaranya parau karena sisa kantuk dan rasa mual yang menyerang. Irwan tidak menoleh. Ia hanya berdehem singkat. Jemarinya lincah menyimpul dasi dengan presisi yang kaku. "Apa? Jangan bilang kamu mau minta dibuatkan sesuatu. Aku sudah terlambat." Salsa menarik napas panjang, mencoba menekan rasa perih yang mulai merambat ke tenggorokan. Hari ini jadwal cek kehamilan rutin ke Dokter Gunawan. Usia kandungan sudah masuk trimester akhir, Mas. Dokter bilang kali ini penting untuk melihat posisi janin. Bisa tolong antarkan aku? Gerakan tangan Irwan terhenti sejenak, namun hanya untuk mendengus kasar. Ia berbalik menatap Salsa dengan tatapan yang lebih mirip seorang atasan kepada bawahan yang melakukan kesalahan fatal. "Salsa, kita sudah bahas ini berkali-kali. Hari ini ada rapat koordinasi besar di kantor. Pak Baskoro akan memantau langsung. Kamu tahu betapa pentingnya proyek ini untuk karierku, kan? Jangan egois hanya karena masalah cek rutin yang bisa kamu lakukan sendiri." Belum sempat Salsa membalas, pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Bu Tuti, ibu mertua Salsa yang tinggal bersama mereka, masuk dengan daster batik mahalnya. Wajahnya yang selalu dipoles bedak tebal itu tampak sinis. "Ya ampun, Salsa. Pagi-pagi sudah merengek saja. Dulu ibu waktu hamil Irwan masih sanggup menimba air di sumur. Kamu ini cuma mau ke rumah sakit, naik taksi online juga sampai. Kenapa harus menghambat pekerjaan suami?" Salsa menunduk, meremas spray tempat tidur. "Bukan begitu, Bu. Ini bukan soal transportasi, tapi dukungan. Dukungan itu ada di doa, bukan di kursi mobil." Potong Bu Tuti tajam. Ia melangkah mendekati Irwan, mengusap bahu putranya dengan bangga. "Irwan itu sedang berjuang mencari uang untuk kamu dan anakmu nanti. Harusnya kamu bersyukur punya suami yang giat bekerja. Lihat itu Sarah, sahabatmu sendiri. Dia wanita mandiri, sukses dengan bisnisnya. Bahkan kalau pergi kemana-mana selalu setir mobil sendiri tanpa mengeluh. Kenapa kamu tidak bisa belajar sedikit saja dari dia untuk tidak menjadi beban?" Mendengar nama Sarah disebut, jantung Salsa berdenyut nyeri. Irwan mengambil tas kerjanya di atas meja rias, seolah mendapat amunisi dari ucapan ibunya. "Ibu benar, kamu terlalu manja, Salsa. Aku tidak mau tahu. Pokoknya aku tidak bisa antar. Urus dirimu sendiri." Tanpa satupun kata pamit yang lembut atau kecupan di dahi, Irwan melangkah keluar kamar diikuti Bu Tuti yang masih terus menggumamkan sindiran. Salsa terpaku di tepi ranjang. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi daster yang ia kenakan. Rasa mual di perutnya kini berganti menjadi rasa sesak yang menghimpit dada. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Salsa bangkit dengan perlahan, menyeret langkahnya menuju dapur untuk mencari air minum. Di sana ia melihat Mbak Lastri, asisten rumah tangga yang sudah bekerja selama 2 tahun, sedang merapikan meja makan. Mbak Lastri segera mendekat saat melihat mata Salsa yang sembab. "Non, Salsa." "Non, tidak apa-apa?" tanya Mbak Lastri dengan nada berbisik. Salsa menggeleng lemah sambil memegang pinggir meja untuk menopang tubuhnya.
Aku tidak apa-apa, Mbak. Hanya sedikit pusing. Non, harus makan. Tadi ibu melarang saya buatkan bubur spesial untuk Non. Katanya Non harus makan apa yang ada di meja saja supaya tidak manja. Tapi saya diam-diam simpan susu hamil Non di lemari bawah. Mbak Lastri menatap Salsa dengan tatapan iba. Kesadaran itu menghantam Salsa dengan keras. Di rumah ini, orang asing justru lebih memiliki empati daripada orang yang ia sebut keluarga. Ia teringat ayahnya, Pak Baskoro. Selama ini, Salsa selalu menutupi keburukan Irwan, tapi pagi ini sesuatu di dalam batin Salsa retak. Tekanan emosional yang menumpuk seolah mencapai titik jenuh. Salsa kembali ke kamar. Ia mengenakan gamis hamil terbaik yang ia miliki, memoles wajahnya dengan riasan agar tampak segar. Sambil memegang tasnya, Salsa membuka laci. Di sana ada sebuah kartu nama lama yang pernah diberikan oleh ayahnya. Kontak pribadi asisten rahasia sang ayah. Salsa mengambil ponselnya. Jemarinya bergetar sesaat sebelum ia mengetikkan sebuah pesan singkat. Ia membuat sebuah keputusan kecil yang selama ini selalu ia hindari karena takut menyinggung ego Irwan. Salsa memesan layanan pengawalan medis privat untuk menjemputnya di depan rumah, sebuah layanan mahal yang tagihannya akan langsung masuk ke email kantor Irwan sebagai bagian dari tunjangan kesehatan keluarga direksi. Saat ia melangkah keluar kamar, Bu Tuti sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menyesap teh. Wanita tua itu menatap Salsa dari bawah ke atas dengan tatapan meremehkan, seolah-olah penampilannya yang rapi adalah sebuah kesombongan tak pada tempatnya. Matanya menyipit penuh kecurigaan, mencari celah untuk melontarkan sindiran. Mau kemana kamu? Rapi sekali. Nada suara Bu Tuti terdengar datar, namun penuh dengan makna tersirat yang Salsa sudah sangat hafal. Salsa tidak berhenti. Ia terus melangkah menuju pintu depan dengan kepala tegak. Meski kakinya terasa berat, sebuah tekad baru telah mengalir dalam dirinya. Ke rumah sakit, Bu. Sendiri, seperti yang Ibu dan Mas Irwan inginkan. Jawaban Salsa terdengar tenang, tanpa emosi, sebuah respons yang membuat Bu Tuti sedikit terkejut karena tidak ada perlawanan. Bagus kalau sadar diri, sahut Bu Tuti sinis, berusaha mengembalikan dominasinya. Namun, kalimatnya terhenti di tenggorokan saat Salsa membuka pintu rumah. Di luar, sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu, dengan seorang sopir berseragam rapi berdiri di sampingnya. Pintu belakang mobil sudah terbuka, mengisyaratkan kesiapan untuk menyambut penumpangnya. Ini bukan taksi online biasa. Kilatan terkejut dan sedikit ketidaksukaan terpancar di wajah Bu Tuti. Siapa yang menjemput menantu tidak berguna ini dengan mobil semewah itu? Salsa tidak menoleh lagi ke belakang. Ia melangkah masuk ke dalam mobil, merasakan kehangatan AC yang langsung membelai kulitnya. Pintu tertutup perlahan, memutuskan pandangan Bu Tuti yang masih terpaku di ambang pintu, penuh tanda tanya dan rasa jengkel. Di dalam mobil yang dingin itu, Salsa menggenggam ponselnya erat. Ia memutuskan untuk tidak hanya memeriksakan kandungan hari ini. Ia akan mencari tahu sesuatu yang selama ini hanya berupa kecurigaan di sudut hatinya. Satu hal yang pasti, mulai detik ini, Salsa berhenti menjadi istri yang penurut demi menjaga perasaan orang-orang yang tidak pernah menjaga perasaannya. Duduk di kursi belakang mobil hitam yang melaju tenang membelah jalanan kota, Salsa merasakan getaran aneh di dadanya. Itu bukan lagi sekadar getaran kesedihan yang melemahkan seperti tadi pagi, melainkan sebuah debar kegelisahan yang tajam, bercampur dengan sedikit adrenalin dari tindakan beraninya. Keputusannya menggunakan fasilitas kantor Irwan untuk menjemputnya adalah sebuah deklarasi kecil bahwa ia masih memiliki taring. Meski saat ini ia merasa seperti seekor burung dengan sayap yang patah, ia menatap keluar jendela, memerhatikan deretan ruko yang berlalu cepat, berusaha mengalihkan fokus dari rasa nyeri di perut bawahnya yang sesekali muncul akibat ketegangan batin yang tak kunjung reda. Setiap bangunan yang lewat, setiap wajah yang ia lihat, seolah tidak nyata, hanya latar belakang kabur dari drama yang sedang ia jalani. Ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika ayahnya tahu? Apa yang akan terjadi pada Irwan? Rasa takut dan tekad bersatu dalam benaknya. Setibanya di pelataran rumah sakit yang megah, sopir membukakan pintu dengan hormat, menawarkan tangannya untuk membantu Salsa turun. Salsa melangkah turun dengan hati-hati, merasakan hembusan angin AC dari lobi yang menyambut kulitnya yang terasa panas dan lembab. Namun,
Langkahnya mendadak terkunci tepat di depan pintu masuk utama, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Matanya tertuju pada sebuah mobil sedan putih yang sangat ia kenali terparkir tidak jauh dari pintu lobi. Nomor platnya, aksesoris di spionnya, bahkan sedikit goresan di bumper belakang yang pernah ia buat secara tidak sengaja tahun lalu saat belajar menyetir. Itu adalah mobil Irwan. Jantung Salsa berdegup kencang, menghantam rongga dadanya hingga ia merasa sedikit sesak. Bukankah Irwan bilang ada rapat koordinasi besar dengan ayahnya? Bukankah laki-laki itu membentaknya habis-habisan pagi tadi, karena Salsa dianggap mengganggu konsentrasi kerjanya? Pikiran Salsa mulai berkecamuk, berputar liar mencari penjelasan. Apakah Irwan sakit? Apakah ada sesuatu yang terjadi secara mendadak hingga suaminya harus kesini tanpa memberitahunya? Sepercik harapan bodoh sempat melintas di benaknya, mengira mungkin Irwan sebenarnya merasa bersalah dan memutuskan untuk menyusulnya. Salsa mempercepat langkahnya, mengabaikan rasa berat di pinggangnya yang berdenyut. Ia masuk ke dalam area lobi yang sibuk, mata coklatnya liar mencari sosok sang suami di antara kerumunan pasien dan pengunjung. Namun, apa yang ia temukan beberapa saat kemudian bukan hanya menghancurkan harapannya, melainkan meluluh lantakan seluruh harga dirinya sebagai seorang istri, mengoyak jiwanya hingga ke akar terdalam. Di koridor menuju poli kandungan, yang seharusnya menjadi tujuannya, Salsa melihat mereka. Irwan berdiri di sana, namun ia tidak sendirian. Di sisi kanannya, Bu Tuti tampak berjalan dengan wajah yang berseri-seri, senyum lebar yang belum pernah Salsa lihat selama menjadi menantunya terpancar jelas dari wajah wanita tua itu. Dan di sisi kiri Irwan, seorang wanita dengan balutan gaun hamil berbahan sutra berwarna pastel tampak berjalan dengan langkah hati-hati, tangannya sesekali mengelus perutnya yang membuncit. Wanita itu adalah Sarah, sahabat yang selama ini menjadi tempat Salsa berkeluh kesah. Orang yang selalu mendengarkan tangisannya tentang sikap dingin Irwan dan sosok yang baru semalam mengirimkan pesan singkat berisi doa agar persalinan Salsa lancar nanti. Dunia seolah berhenti berputar bagi Salsa. Ia bersembunyi di balik pilar besar dekat ruang tunggu apotek. Tersembunyi dari pandangan mereka namun sangat dekat dengan suara mereka. Tubuhnya gemetar hebat, seperti daun kering dihempas badai. Dari jarak 10 meter, ia bisa melihat pemandangan yang menyayat hati itu dengan jelas. Irwan merangkul pinggang Sarah dengan sangat posesif, seolah takut wanita itu akan tersandung. Sesekali Irwan membisikkan sesuatu ke telinga Sarah yang membuat wanita itu tertawa kecil. Suara tawa yang begitu renyah, dan menyandarkan kepalanya di bahu Irwan. Sebuah keintiman yang sudah berbulan-bulan tidak Salsa rasakan dari suaminya. Hati-hati, sayang. Pelan-pelan saja langkahnya. Suara Irwan terdengar samar, namun jelas menyentuh indera pendengaran Salsa, menusuk langsung ke ulu hatinya. Nada suaranya begitu lembut, begitu penuh perhatian, nada yang sama yang dahulu digunakan Irwan saat melamar Salsa di depan ayahnya. Bu Tuti ikut menimpali sambil mengusap punggung Sarah dengan gestur keibuan. Iya, Sarah. Kamu harus jaga kesehatan janinmu baik-baik. Ini cucu yang sangat ibu nantikan. Jangan sampai kelelahan seperti si Salsa yang kerjanya cuma mengeluh saja. Salsa membekap mulutnya sendiri dengan tangan agar isakannya tidak pecah. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Rasa sakitnya bukan lagi sekadar dikhianati, tapi dikhianati oleh sistem yang selama ini ia anggap sebagai keluarga. Bagaimana mungkin suaminya, ibu mertuanya, dan sahabat baiknya bersatu untuk menikamnya tepat di saat ia sedang mengandung nyawa dari laki-laki yang sama? Rasa mual kembali menyerang. Kali ini jauh lebih hebat hingga Salsa harus berpegangan pada dinding koridor yang dingin, pandangannya mulai mengabur. Di tengah kekalutan itu, sebuah suara berat memanggil namanya. Ibu Salsa, Anda baik-baik saja. Salsa menoleh dengan wajah pucat dan mata sembab, menatap samar ke arah suara. Di hadapannya berdiri Dr. Gunawan, dokter spesialis kandungan yang selama ini menanganinya. Pria parubaya itu mengenakan jas putih bersih. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Dr. Gunawan telah mengenal keluarga Salsa sejak lama. Bahkan ia adalah teman baik Pak Baskoro. Dokter, Salsa berusaha mengatur napasnya, namun suaranya tercekat. Dr. Gunawan segera memegang lengan Salsa, membantunya duduk di kursi tunggu terdekat. Ia dengan cepat menilai kondisi Salsa yang tampak sangat tertekan. Wajah Anda sangat pucat, Bu Salsa. Napas Anda pendek-pendek.
Ini tidak baik untuk janin Anda. Ada apa? Di mana? Irwan? Tadi saya sepertinya melihat dia di koridor depan. Salsa hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh ke atas tas tangan yang ia pangku, membentuk titik-titik gelap di kain. Ia tidak sanggup berkata-kata, tenggorokannya tercekat oleh rasa sakit yang menusuk. Melihat reaksi Salsa, Dokter Gunawan yang sudah sangat berpengalaman menghadapi berbagai drama keluarga di rumah sakit segera memahami ada sesuatu yang tidak beres. Ia melirik ke arah koridor di mana Irwan, Bu Tuti, dan Sarah baru saja menghilang di balik pintu ruang periksa lain. Sebuah firasat buruk merayap di benaknya. Bu Salsa, mari ikut saya ke ruangan saya sekarang. Kita tidak akan melakukan pemeriksaan di poli umum. Anda butuh tempat yang lebih tenang, ujar Dokter Gunawan dengan nada otoriter namun penuh perlindungan. Ia memberi kode pada perawat untuk membawakan kursi roda. Salsa menurut saja saat ia didorong menuju ruang pribadi Dokter Gunawan, seperti boneka tanpa jiwa. Di dalam ruangan yang kedap suara itu, Dokter Gunawan memberikan segelas air hangat. Minumlah. Tenangkan diri Anda. Anda sedang mengandung, Salsa. Stres yang Anda rasakan saat ini bisa berakibat fatal pada bayi Anda. Saya tidak bicara sebagai dokter sekarang, tapi sebagai kawan ayah Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Salsa meminum air itu dengan tangan yang masih gemetar, merasakan kehangatan yang perlahan menuruni kerongkongannya. Mereka di sana, Dok, Irwan, Ibu, dan Sarah. Mereka sedang mengantar Sarah cek kandungan. Mereka bilang itu cucu yang dinantikan. Dokter Gunawan menghela napas panjang. Wajahnya mengeras. Sebagai dokter, ia tahu persis bahwa Sarah juga merupakan pasien di rumah sakit ini. Namun, ia terikat kode etik untuk tidak membocorkan data pasien. Meski begitu, melihat Salsa yang hancur seperti ini, batinnya sebagai seorang ayah pun terusik. Anda harus kuat, Salsa. Jika Anda tidak bisa berjuang untuk diri Anda sendiri, berjuanglah untuk nyawa yang ada di dalam perut Anda. Jangan biarkan pengkhianatan mereka membunuh harapan Anda, ucap Dokter Gunawan dengan tegas, tatapannya penuh keyakinan dan dukungan. Malam itu, di kamar VIP rumah sakit, terasa seperti keheningan di dalam peti es. Salsa bersandar pada bantal yang menopang punggungnya, menatap nanar ke arah layar ponsel yang sengaja ia matikan. Setelah mengirimkan pesan singkat yang provokatif kepada Sarah sore tadi, ia merasa seolah-olah baru saja menarik pelatuk sebuah senjata yang ia arahkan ke jantung kehidupannya sendiri. Ada rasa mual yang terus-menerus muncul, bukan lagi karena kehamilannya yang rentan, melainkan karena rasa muak yang sudah sampai ke tenggorokan. Setiap embusan napas Salsa terasa berat. Di dalam benaknya, ia bisa membayangkan suasana di rumahnya saat ini. Rumah yang ia dekorasi dengan penuh kasih kini pasti sedang dipenuhi oleh aroma parfum Sarah yang menyengat dan tawariang Bu Tuti, yang merasa telah berhasil menggulingkan menantu yang tak diinginkannya. Salsa meremas jari-jarinya yang kini terasa kosong tanpa lingkaran emas pernikahan. Kehilangan itu nyata. Tapi luka yang digoreskan Irwan jauh lebih dalam hingga mati rasa menjadi satu-satunya pelindung yang ia punya. Sementara itu, di ruang tamu rumah Salsa, suasana justru tampak seperti perayaan kecil. Irwan duduk di sofa dengan lengan melingkar di bahu Sarah. Mereka sedang memandangi katalog perlengkapan bayi mewah yang tersebar di atas meja. Bu Tuti duduk di hadapan mereka, sesekali menyesap teh melati sambil tersenyum lebar melihat kemesraan putranya. Sudah, sah. Kamu tidak usah memikirkan si Salsa itu, ujar Bu Tuti. Suaranya terdengar begitu renyah. Dia itu cuma iri karena kamu memberikan apa yang selama ini dia anggap sebagai beban. Pesannya tadi sore itu cuma gertakan orang frustrasi. Dia sedang di rumah sakit, tidak punya siapa-siapa. Mana mungkin dia bisa berbuat macam-macam. Irwan terkekeh, mencium pelipis Sarah dengan penuh percaya diri. Benar, Ma. Salsa itu terlalu bergantung padaku. Selama ini dia hidup nyaman karena aku yang mengelola segalanya. Ayahnya pun hanya tahu aku menantu yang hebat. Salsa tidak akan berani menghancurkan hidupnya sendiri dengan melepaskanku. Tepat saat Irwan hendak mengambil secangkir kopi, bel rumah berbunyi. Bel rumah berbunyi. Irwan mengernyitkan dahi. Jam sudah menunjukkan pukul malam. Bukan waktu yang lazim untuk tamu atau kurir kantor. Biar ibu yang lihat, ucap Bu Tuti sambil beranjak menuju pintu.
Seorang pria berseragam resmi berdiri di sana, membawa sebuah amplop besar berwarna coklat dengan segel resmi pengadilan agama. Wajah pria itu datar, khas orang yang sudah terbiasa mengantarkan kabar kehancuran rumah tangga. "Maaf, apa benar ini kediaman Bapak Irwan Pratama?" tanya pria itu. "Iya, benar. Ada apa ya?" Bu Tuti menerima amplop itu dengan dahi berkerut. "Ini surat panggilan sidang dan salinan gugatan cerai, atas nama Ibu Salsa Baskoro. Mohon Bapak Irwan menandatangani tanda terima ini." Tangan Bu Tuti membeku saat membaca logo di sudut kiri atas amplop tersebut. Ia segera menutup pintu dan berjalan kembali ke ruang tamu dengan wajah yang mendadak pucat. Namun masih berusaha menutupi rasa terkejutnya dengan keangkuhan yang biasanya. "Irwan, lihat ini." Bu Tuti melemparkan amplop itu ke meja, tepat di atas katalog bayi yang sedang mereka baca. Irwan merobek segel amplop itu dengan kasar. Matanya membelalak saat membaca baris demi baris dokumen di dalamnya. Gugatan cerai, hak asuh anak, tuntutan nafkah, dan pembagian aset. Dia benar-benar menggugat cerai. Suara Irwan meninggi. Ada nada tidak percaya sekaligus kemarahan yang meluap. Berani-beraninya dia di tengah kondisinya yang lemah seperti itu. Sarah yang duduk di sampingnya ikut membaca. Wajah cantiknya seketika berubah menjadi tegang. "Mas, bagaimana kalau dia juga melaporkan hal lain? Dia kan bilang punya rekaman." Bu Tuti tiba-tiba tertawa. Sebuah tawa yang dipaksakan dan terdengar sumbang. "Halah, Irwan, jangan panik. Kamu harus tahu sifat istrimu itu. Dia cuma mau cari perhatian. Dia sengaja kirim surat ini supaya kamu sujud-sujud minta maaf dan dia merasa menang. Dia pikir dengan membawa nama pengadilan, dia bisa menakut-nakuti kita." Irwan menatap ibunya mencari kepastian. "Tapi Ma, ini panggilan sidang resmi. Salsa itu tidak punya uang." Bu Tuti mengibaskan tangannya meremehkan. "Tabungannya paling berapa? Dia selama ini cuma tahu menghabiskan uang darimu. Pak Baskoro juga tidak akan mau nama keluarganya tercemar karena perceraian. Salsa pasti akan mencabut gugatan ini minggu depan, setelah dia merasa lelah menangis sendirian di rumah sakit. Dia tidak akan sanggup hidup susah tanpa fasilitas yang kamu berikan." Irwan menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebu. Ucapan ibunya masuk akal baginya. Ia merasa posisinya di kantor masih aman, dan ia yakin Salsa terlalu mencintainya untuk benar-benar pergi. Keangkuhannya sebagai pria yang merasa memegang kendali finansial, membuatnya buta akan badai yang sedang bergerak di bawah permukaan. "Ibu benar," gumam Irwan sambil melempar surat itu kembali ke meja. "Dia cuma mau menggertak. Dia ingin aku datang merengek ke rumah sakit, tapi aku tidak akan datang. Biarkan dia merasakan dinginnya lantai rumah sakit sendirian, sampai dia sadar betapa dia butuh aku." Namun, di dalam lubang batinnya yang paling dalam, Irwan merasakan sebuah keresahan yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah firasat buruk yang ia abaikan dengan sengaja demi menjaga ego laki-lakinya di depan Sarah dan ibunya. Jauh di rumah sakit, Salsa menatap langit-langit ruangan yang remang-remang. Ponselnya bergetar di bawah bantal. Sebuah pesan dari Santi masuk. Surat sudah diterima di alamat rumah. Konfirmasi tanda terima atas nama Tuti. Sekarang Irwan resmi menjadi tergugat. Salsa memejamkan mata. Air mata yang selama ini menggenang kini mengalir. Tapi bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Ia meraba perutnya, berbisik pelan pada janinnya bahwa perjalanan mereka akan segera berubah arah. Meski Dr. Gunawan sudah memintanya untuk tidak banyak bergerak, Salsa turun dari ranjang dengan sangat perlahan. Ia menyeret langkahnya menuju jendela besar yang menghadap ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tahu langkah hukum ini barulah pembukaan. Irwan belum tahu soal audit Rian. Belum tahu soal kemarahan Pak Baskoro yang sesungguhnya. Salsa mengambil sebuah foto lama dari dalam dompetnya. Foto ia dan Irwan saat bulan madu. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, ia merobek foto itu menjadi dua, tepat di bagian tengah wajah Irwan lalu menjatuhkan potongan itu ke tempat sampah di samping ranjang. Ia kemudian mengambil ponselnya dan mengetikkan sebuah pesan untuk asisten pribadi ayahnya. Namun bukan untuk mengadu. Salsa membuat sebuah keputusan yang sangat berisiko.
yang bisa saja memancing Irwan untuk melakukan tindakan fisik jika suaminya itu lepas kendali. Salsa mengirim pesan kepada asisten ayahnya. "Pak, tolong hubungi pihak keamanan di perumahan rumah saya. Besok pagi jam 9 minta mereka memutus akses kunci gerbang elektronik dan mengganti kode akses rumah. Jangan ada yang boleh keluar atau masuk, termasuk Irwan dan ibunya, sebelum tim audit dari ayah datang menjemput barang-barang perusahaan." Salsa tahu tindakannya ini akan memicu ledakan besar. Ia sedang mengunci singa lapar di dalam kandangnya sendiri, tanpa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri atau memindahkan aset yang sudah dikorupsi. Risikonya besar. Irwan bisa saja mengamuk di sana. Namun bagi Salsa, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa saat ia keluar dari rumah sakit nanti, ia tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di tanah yang sama dengan para pengkhianat itu. Salsa kembali ke ranjangnya, memejamkan mata dengan jantung yang berdegup kencang. Ia sudah melempar dadu dan ia tidak akan pernah bisa menariknya kembali. Matahari pagi yang merayap masuk ke jendela kamar VIP rumah sakit tak mampu menghangatkan batin Salsa yang kian membeku. Setelah instruksi pemutusan akses rumah yang ia berikan kepada asisten ayahnya semalam, Salsa merasa seolah-olah ia sedang berdiri di tepi jurang, menunggu dentum kehancuran yang ia picu sendiri. Ada rasa kemenangan yang aneh, namun di celah hatinya yang paling dalam, masih ada sisa luka yang berdenyut. Sebuah duka atas kematian sosok Irwan yang dulu ia cintai, berganti dengan monster yang kini harus ia binasakan secara sosial dan profesional. Salsa menatap layar ponselnya yang menunjukkan pukul 9 pagi. Di jam ini, Irwan biasanya akan masuk ke kantor dengan langkah angkuh, merasa sebagai pangeran mahkota di perusahaan ayahnya. Salsa meremas spray rumah sakit, membayangkan wajah suaminya itu saat menyadari bahwa seluruh fondasi kemewahan yang ia bangun di atas pengkhianatan akan runtuh dalam hitungan menit. Di gedung perkantoran pusat Baschoro Group, Irwan melangkah masuk ke lobi dengan setelan jas seharga puluhan juta rupiah. Hasil dari dana logistik yang ia selewengkan, ia mengabaikan sapaan ramah resepsionis dan langsung menuju lift khusus eksekutif. Di kepalanya, surat gugatan cerai dari Salsa semalam hanyalah kerikil kecil yang akan ia tendang dengan mudah. Ia yakin dengan sedikit tekanan batin pada Salsa dan rayuan pada Pak Baskoro, semuanya akan kembali ke kendalinya. Namun saat pintu lift terbuka di lantai paling atas, suasana terasa berbeda. Tidak ada kesibukan biasa. Beberapa staf senior berdiri di koridor dengan wajah tegang, saling berbisik sambil melirik ke arahnya. "Pak Irwan, Anda diminta segera ke ruang rapat utama." "Pak Baskoro sudah menunggu," ujar seorang sekretaris dengan suara datar, tanpa senyum yang biasanya menghiasi wajahnya. Irwan memperbaiki letak dasinya, membusungkan dada. "Bagus, saya memang perlu bicara dengan beliau soal proyek wilayah selatan." Irwan melangkah masuk ruang rapat besar berdinding kaca yang menghadap langsung ke panorama kota. Di sana, Pak Baskoro duduk di ujung meja jati panjang. Di sampingnya ada Rian yang memegang tumpukan berkas tebal. Dan di sisi lain ada Santi yang tampak tenang dengan sebuah map merah. Di baris kursi lainnya, beberapa kepala divisi dan dewan komisaris duduk dengan ekspresi kaku. "Ayah, ada apa ini? Kenapa semua berkumpul di sini?" tanya Irwan dengan nada yang berusaha santai. Meski jantungnya mulai berdegup tidak keruan, Pak Baskoro tidak menjawab. Ia hanya menatap Irwan dengan sorot mata yang begitu dingin, hingga Irwan merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Pak Baskoro memberi isyarat pada Rian. Rian berdiri. Suaranya terdengar jernih dan tak terbantahkan di ruangan yang senyap itu. "Berdasarkan audit internal yang dilakukan dalam 48 jam terakhir, kami menemukan bukti penggelapan dana perusahaan sebesar 4 miliar rupiah yang dilakukan secara sistematis melalui akun proyek pengembangan wilayah. Dana tersebut dialirkan ke beberapa rekening atas nama Sarah Amalia untuk pembelian aset properti dan kemewahan pribadi." Wajah Irwan mendadak pucat pasi. "Rian, apa-apaan kamu? Itu fitnah. Ayah, jangan percaya pada pengkhianat ini." "Cukup," bentak Pak Baskoro. Suaranya menggelegar membuat beberapa staf di luar ruangan berjengit. Pak Baskoro berdiri melemparkan sebuah amplop berisi salinan bukti transaksi ke depan wajah Irwan. "Jangan pernah panggil aku ayah lagi. Di ruangan ini, aku adalah pimpinan yang melihat seorang pencuri sedang mencoba membela diri." Santi membuka map merahnya. "Selain penggelapan dana,
Kami juga memiliki bukti pelanggaran kode etik berat berupa penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan asusila di luar pernikahan sah. Hal ini telah mencemarkan nama baik Baskoro Group. Pak Baskoro melangkah mendekati Irwan, menatap menantunya itu dari jarak dekat. Hari ini, detik ini juga, Irwan Pratama, kamu saya pecat secara tidak hormat dari seluruh posisi di perusahaan ini. Saya akan memastikan setiap perusahaan di industri ini tahu siapa kamu sebenarnya, dan jangan harap kamu bisa membawa apapun. Irwan terhuyung, tangannya memegang pinggiran meja. Tapi saya tidak bisa langsung dipecat begini. Ada prosedur. Prosedurnya adalah kamu keluar dari gedung ini sekarang juga. Potong Pak Baskoro. Dan satu hal lagi, mobil BMW yang kamu kendarai, rumah yang kamu tempati bersama ibumu, semuanya adalah aset perusahaan yang dipinjamkan atas jabatanmu. Karena jabatanmu sudah hilang, maka fasilitas itu ditarik sekarang. Petugas keamanan sudah berada di rumahmu untuk mengunci tempat itu dan menarik unit kendaraannya. Irwan merasa dunia di bawah kakinya runtuh. Bayangan Sarah dan Bu Tuti yang sedang menikmati fasilitas rumah itu mendadak berubah menjadi kepanikan. Ayah, tolong jangan rumah itu. Ibu saya ada di sana. Ibumu punya waktu 30 menit untuk mengemas pakaiannya ke dalam kardus sebelum rumah itu disegel untuk keperluan audit aset, ujar Pak Baskoro tanpa belas kasihan. Sekarang serahkan tanda pengenal dan kunci mobilmu di depan seluruh staf yang menonton. Dari balik dinding kaca, Irwan terpaksa menyerahkan kunci mobil dan kartu identitas karyawannya. Ia keluar dari ruangan itu bukan sebagai direktur, melainkan sebagai pecundang yang tertunduk lesu. Kembali ke rumah sakit, Salsa menerima pesan suara dari ayahnya yang menceritakan proses pemecatan tersebut. Suara Pak Baskoro terdengar tegas, namun ada nada kepuasan yang samar di baliknya saat ia menjelaskan bagaimana Irwan diusir dari kantor, kehilangan jabatan, mobil, dan rumah. Salsa mendengarkannya dengan napas yang bergetar. Ia membayangkan Irwan yang angkuh kini harus berjalan kaki atau menggunakan angkutan umum, kehilangan semua topeng kemewahannya. Namun bukannya merasa puas sepenuhnya, Salsa justru merasakan gelombang ketakutan baru yang merayap di benaknya. Ia tahu watak suaminya. Irwan yang terpojok adalah Irwan yang berbahaya, ibarat singa terluka yang bisa saja menyerang membabi buta. Pikirannya melayang pada Bu Tuti dan Sarah yang kemungkinan besar sedang mengamuk di rumah yang kini sudah terkunci aksesnya. Apa yang akan mereka lakukan dengan barang-barang miliknya, terutama peninggalan ibunya? Salsa memandangi perutnya, mengusapnya perlahan. Ibu tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Nak, bisiknya lirih, sebuah janji yang menguatkan tekadnya. Konflik batin Salsa bergejolak hebat. Ia ingin menjauh, ingin terbang ke luar negeri bersama ayahnya dan melupakan semua ini. Namun, sebuah dorongan lain yang lebih kuat muncul. Dorongan untuk melihat akhir dari sandiwara ini dengan mata kepalanya sendiri. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun barang peninggalan almarhumah ibunya yang dirusak oleh Bu Tuti, sebelum rumah itu benar-benar dikosongkan. Ia ingin memastikan bahwa kenangan ibunya tetap utuh di tengah kehancuran ini. Salsa menekan bel panggilan perawat. Saat perawat masuk, Salsa memasang wajah yang tenang namun penuh tekad yang tidak bisa dibantah. Sus, tolong panggilkan Dokter Gunawan. Katakan saya merasa sudah jauh lebih kuat dan saya ingin menandatangani surat izin pulang atas permintaan sendiri siang ini, ujar Salsa dengan suara yang lebih stabil. Perawat itu tampak ragu, menatap Salsa dengan khawatir. Tapi, Bu, dokter bilang Anda harus observasi minimal 2 hari lagi. Kondisi Anda masih lemah. Saya tahu risiko saya, jawab Salsa dengan nada yang tak bisa dibantah. Matanya menatap tajam, menunjukkan bahwa keputusannya sudah bulat. Tapi ada sesuatu yang harus saya selesaikan sebelum matahari terbenam. Tolong segera panggilkan dokter. Salsa tahu keluar dari rumah sakit saat kondisinya belum stabil adalah tindakan nekat yang bisa membahayakan kehamilannya. Namun ia merasa jika ia tidak hadir di rumah itu untuk mengawasi pengosongan aset, Irwan atau Bu Tuti akan melakukan sesuatu yang lebih buruk, mungkin merusak barang-barang berharga yang menyimpan kenangan ibunya. Ia memutuskan untuk menghadapi badai itu secara langsung, meski ia harus mempertaruhkan sisa kekuatannya yang rapuh. Dengan bantuan perawat, Salsa mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam tas kecil. Tangannya bergerak cepat,
Meski sesekali ia harus berhenti untuk mengatur napasnya yang terasa sesak dan pinggangnya yang berdenyut nyeri. Ia baru saja membuat keputusan untuk kembali ke medan perang. Sebuah langkah yang akan membawanya berhadapan langsung dengan kemarahan Irwan yang sudah kehilangan segalanya. Langkah Salsa terasa sangat ringan namun ringkih saat ia menapakkan kaki kembali di koridor rumah sakit, setelah menyaksikan pembersihan dari kejauhan di dalam mobil ayahnya. Meski Dr. Gunawan sempat melarangnya pergi dan menyuruhnya kembali ke kamar VIP, Salsa merasa perlu melihat dengan matanya sendiri bagaimana istana pasir yang dibangun Irwan dan Bu Tuti runtuh berkeping-keping. Pemandangan di depan rumahnya sejam yang lalu masih terekam jelas di benaknya. Petugas keamanan berjas hitam dengan sigap mengangkut barang-barang perusahaan ke dalam truk yang menunggu. Bu Tuti yang menjerit-jerit histeris karena daster sutranya yang mahal dimasukkan ke kardus kotor. Bahkan ada beberapa tetangga yang menonton dengan bisik-bisik yang menghina, menatap dengan tatapan penasaran sekaligus jijik. Sarah sendiri terlihat buru-buru memanggil taksi daring, membawa tas-tas mewahnya dan meninggalkan Bu Tuti yang masih meronta di hadapan petugas. Pemandangan itu adalah balm dingin bagi luka Salsa yang menganga. Salsa duduk kembali di ranjang rumah sakitnya, menatap jendela yang kini mulai diguyur hujan tipis. Tubuhnya sangat lelah, namun batinnya bergejolak hebat. Ia merasa seperti seorang pemenang yang berdiri di atas puing-puing. Namun, puing itu adalah puing rumah tangganya sendiri. Ada rasa pedih yang menyelinap di antara rasa puas. Sebuah kedukaan atas waktu dan ketulusan yang ia buang percuma untuk pria yang tidak pernah menghargainya. Tiba-tiba pintu kamarnya berderi terbuka dengan kasar. Salsa tersentak, tangannya refleks memeluk perutnya yang membuncit. Irwan berdiri di ambang pintu, penampilannya sangat jauh dari kesan direktur yang tadi pagi masih membanggakan jam tangan mewahnya. Kemeja mahalnya kusut, rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak kuyu dengan mata yang memerah dan bengkak. Di belakangnya, sayup-sayup terdengar suara perawat yang mencoba menahannya, namun pria itu tidak peduli. Salsa. Suara Irwan parau, bergetar oleh keputusasaan yang nyata. Salsa menatap suaminya dengan tatapan yang sangat dingin, seolah-olah pria di depannya adalah orang asing yang tak sengaja masuk ruangannya. Keluar, Irwan. Kamu tidak punya hak berada di sini. Irwan tidak bergerak keluar. Sebaliknya, ia melangkah maju dan tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai. Suara lututnya yang menghantam ubin rumah sakit terdengar begitu keras, hingga Salsa berjengit. Irwan bersujud di kaki ranjang Salsa, tangannya mencoba meraih ujung sprei yang menutupi kaki istrinya. Salsa, tolong ampuni aku. Irwan mulai terisak, air matanya membasahi kain rumah sakit yang putih. Semuanya sudah berakhir. Sarah meninggalkanku. Salsa mendengus sinis, meski hatinya terasa seperti diremas. Oh, jadi setelah dia pergi baru kamu ingat punya istri di rumah sakit? Ia bertanya dengan nada getir. Dia jahat. Begitu dia tahu aku dipecat dan rumah itu disegel, dia langsung memesan taksi. Dia membawa semua barang mewah yang aku belikan dan bilang kalau dia tidak mau anaknya lahir dari ayah yang kriminal dan miskin. Dia meninggalkanku di pinggir jalan seperti sampah. Irwan menangis terseduh-seduh, bahunya berguncang hebat. Aku sadar sekarang cuma kamu yang tulus. Cuma kamu yang mencintaiku apa adanya. Salsa menatap ubun-ubun Irwan yang masih bersujud. Rasa muak menjalar dari perutnya hingga ke dada. Cinta apa adanya? Kamu salah, Irwan. Aku mencintaimu karena aku mengira kamu adalah pria yang punya kehormatan. Tapi sekarang aku tahu kamu hanyalah pencuri yang menggunakan jabatan ayahku untuk membiayai wanita lain. Kamu tidak tulus mencintaiku. Kamu hanya tulus mencintai fasilitas yang diberikan ayahku lewat aku. Tidak, aku hilaf. Aku dijebak oleh Sarah dan hasutan ibu. Tolong cabut gugatan cerainya. Kasihan anak kita, ayahnya. Aku janji akan berubah. Aku akan mulai dari nol lagi asalkan kamu tidak meninggalkanku. Tolong jangan biarkan aku hancur seperti ini. Irwan mencoba memegang tangan Salsa. Namun Salsa menarik tangannya dengan cepat seolah baru saja menyentuh bara api. Hasutan ibu? Salsa tertawa kecil, sebuah tawa pahit yang memecah kesunyian ruangan. Ibumu bahkan sekarang sedang mengamuk di kantor polisi, karena mencoba memukul petugas keamanan tadi. Kalian berdua sama saja. Kalian menganggapku sebagai tangga, bukan manusia.
Dan soal anak ini, Salsa mengelus perutnya dengan lembut. Matanya menatap tajam ke arah Irwan. Dia akan jauh lebih bahagia tanpa ayah yang mencuri uang kakeknya sendiri. Irwan menengadah, wajahnya yang basah oleh air mata tampak sangat menyedihkan. Salsa, aku mohon, ayahmu memblokir semua rekeningku. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk makan malam ini. Aku bahkan kesini jalan kaki dari gerbang depan, karena tidak punya uang untuk bayar parkir mobil yang sudah ditarik itu. Kamu mau aku mati di jalan? Melihat pria yang dulu sangat ia puja kini merengek soal uang makan, batin Salsa terasa hancur sekaligus mengeras. Ia melihat betapa kerdilnya jiwa Irwan. Laki-laki ini tidak menangis karena menyesal telah menyakiti hati Salsa. Ia menangis karena kenyamanannya telah hilang. Ego Irwan baru runtuh setelah hartanya lenyap, bukan saat ia melihat istrinya pendarahan. Mati atau hidupmu itu bukan lagi urusanku, Irwan, ujar Salsa dengan suara yang sangat rendah, namun penuh penekanan. Dulu aku hampir mati di rumah itu karena tekananmu dan ibumu, tapi kalian justru pergi makan mewah. Sekarang rasakanlah apa yang aku rasakan, sendirian, hampa, dan tanpa perlindungan siapapun. Irwan masih mencoba memohon. Ia memeluk kaki ranjang dengan erat seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah samudera yang menenggelamkannya. Salsa, aku mohon, satu kesempatan saja. Tepat saat itu, pintu terbuka lagi. Pak Baskoro masuk bersama 2 orang petugas keamanan rumah sakit. Pak Baskoro tidak perlu bicara banyak. Sorot matanya yang membunuh sudah cukup membuat Irwan gemetar ketakutan. Seret dia keluar. Perintah Pak Baskoro singkat. Irwan meronta. Ia mencoba berteriak memanggil nama Salsa saat petugas keamanan menarik lengannya. Salsa, aku suamimu. Jangan biarkan mereka membawaku. Salsa. Suara teriakan Irwan berangsur-angsur menghilang di sepanjang koridor, menyisakan kesunyian yang mencekam di dalam ruangan. Salsa memejamkan mata, membiarkan setetes air mata jatuh. Tetesan terakhir untuk masa lalunya yang kini benar-benar terkubur. Pak Baskoro mendekat, memeluk bahu putrinya dengan protektif. Semuanya sudah selesai, nak, bisik ayahnya, mengusap lembut rambut Salsa. Namun Salsa tahu ini belum selesai. Ia merasakan denyut aneh di perutnya. Bukan rasa sakit pendarahan seperti kemarin, melainkan sebuah dorongan kuat yang membuatnya terjaga, sebuah insting keibuan yang mengatakan ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia menatap tas kecil yang ia siapkan tadi siang. Saat ayahnya keluar sebentar untuk mengurus administrasi akhir, Salsa mengambil ponselnya yang bergetar pelan di bawah bantal. Ia tidak menghubungi Santi untuk menanyakan progres sidang. Ia justru membuka pesan masuk dari sebuah nomor tak dikenal. Pesan yang ia terima saat Irwan sedang bersujud tadi. Pesan itu berisi sebuah foto Sarah yang sedang berada di depan sebuah klinik praktik aborsi ilegal di pinggiran kota. Salsa terdiam. Hatinya yang dingin mendadak bergejolak oleh sebuah dilema moral yang baru. Sarah memang pengkhianat. Tetapi di dalam rahim wanita itu ada nyawa yang merupakan saudara sedarah dengan anak yang dikandungnya. Bagaimana mungkin ia membiarkan dosa lain terjadi hanya karena dendam? Salsa bangkit dari ranjang, mengenakan sandal rumah sakitnya dan berjalan menuju pintu. Ia tahu ayahnya akan marah. Ia tahu Dokter Gunawan akan kecewa. Namun, ada satu hal yang harus ia pastikan sebelum ia benar-benar menutup buku tentang Irwan dan segala pengkhianatannya. Ia tidak boleh membiarkan satu dosa lagi terjadi di bawah bayang-bayang namanya, di bawah bayang-bayang kehancuran yang ia ciptakan. Meski itu berarti ia harus menemui musuh terbesarnya sekali lagi. Salsa melangkah keluar ruangan, menghindari penjagaan ayahnya dan menuju lift dengan langkah yang mantap namun penuh rahasia. Hujan telah reda di luar jendela rumah sakit, meninggalkan bau tanah basah yang menyeruak masuk melalui celah ventilasi. Bagi Salsa, aroma itu bukan lagi sekadar tanda berakhirnya hujan, melainkan simbol pembersihan jiwa. Setelah berminggu-minggu hidup dalam cengkeraman kebohongan dan tekanan batin yang nyaris merenggut nyawa janinnya, ia merasa seolah-olah kulit lamanya yang rapuh telah terkelupas, digantikan oleh kesadaran baru yang dingin dan tajam.